Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih atas untuk kehadirannya hari ini dalam acara penyampaian aksi nyata modul 1.4 oleh CGP Bapak Wawan Kurniawan Angkatan 11. Kepada Bapak Wawan Kurniawan kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak Ibu, Bapak sekolah minta izin berdiri. Bapak Ibu juga minta izin saya berdiri. Di sini saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Jadi sebelum saya masuk ke pemaparan budaya positif, saya ingin menampilkan sebuah video merefleksi kembali seperti apa sih kita ini seorang guru. Jadi ada video dari Kemendikbud yang mungkin kita sebelum masuk ke materi selanjutnya untuk sebagai pemacu atau mungkin sebagai pemantik. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi kali ini kita akan melakukan refleksi peran kita sebagai guru, baik untuk murid-murid kita di sekolah maupun untuk masa depan bangsa, agar kita mampu melakukan refleksi, mengenali diri dan memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak Guru, hal apa yang membuat Ibu dan Bapak Guru merasa sangat bersemangat pergi ke sekolah? Apakah karena wajah-wajah murid yang bernada memandang ke arah kita saat
tujuan belajar salah satu murid yang kemarin baru saja kita terangkan sampai berulang kali, atau sangat ingin menunjukkan bahan ajar yang sering yang sudah kita siapkan pada murid-murid. Semangat ibu dan bapak guru dalam memulai hari tentu akan merambat pada energi belajar anak-anak. Mungkin tidak hanya hari itu saja, tapi juga seterusnya. Ketika kelak mereka dewasa, mungkin menjadi pemimpin masyarakat, mereka akan membawa semangat itu. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital native, fasih berselancar di internet, bisa mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Bagaimana ibu dan bapak guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Untuk pernyataan yang dibutuhkan, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa harapan ibu dan bapak guru untuk murid-murid yang kini tengah diangkut? Harapan tentu mulai sebulan, karena murid-murid ini kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian atau bahkan memimpin masyarakat, dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Bisa jadi saat ini ibu dan bapak guru memberi kesempatan murid-murid menyiapkan presentasi untuk dibawakan di depan kelas. Murid-murid dituntut untuk menulis konsep, menyusun kata-kata, dan menyampaikan idenya di depan teman-teman sekelas. Beberapa tahun ke depan, bisa jadi ada murid ibu dan bapak guru yang berbicara di depan rekan sekantornya saat rapat, berbicara di depan warga memberi dukungan, atau bahkan berbicara pada konferensi tingkat internasional mewakili negara ini. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak. Begitupun dengan anak-anak yang saat belajar bersama kita, kelak menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Mengingat bahwa murid-murid kita akan di masyarakat masa depan. Sebagai guru, apa yang bisa lakukan untuk mengantar mereka memenuhi dan cita mereka? Jika menyadari banyak murid yang beragam impian, potensi, dan Tuhan di kelas, bagaimana kita menyiapkan peran kita untuk mendukung kerja belajar mereka? Mudah, menemukan siapa mereka dan mengantar mereka menuju citanya. Ibu dan bapak guru hari ini belajar bahwa ternyata peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun kita lakukan dari segi memfasilitasi proses belajar, untuk bekerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Sehingga merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan kelas akan berkontribusi pada karakter anak saat dewasa. Semua yang kita cantum di sini mari bertujuan. Sebab saat mengajar di kelas, ibu dan bapak guru sedang menghidupkan budaya masa depan buat murid-murid. Sangat untuk terus belajar ibu dan guru, wahai pembentuk kebudayaan depan. Mari kita bersama belajar tentang tujuan pendidikan dari manusia merdeka yang kelak akan menjadi mimpi manusia merdeka. Salam dari ibu dan guru.
Demikian Bapak Ibu. Jadi ada sebuah video yang saya tampilkan tadi tentang peranan seorang guru. Jadi berefleksi kita, apa sebenarnya kita sebagai seorang guru? Gimana sih selama ini udah menjadi seorang guru? Boleh Bapak, saya satu orang untuk sedikit tentang video yang sampaikan tadi, refleksi selama ini Bapak sebelum masuk mari budaya positif. Silakan ya Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan peran satu orang? Peran seorang guru. Peran seorang guru. Ya, sebuah video tadi peran seorang guru. Ayo gimana Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan ataupun selama ini menjadi seorang guru seperti apa mungkin bisa berbagi dengan rekan yang lain. Selama ini kan hanya ngomong berdua, curhat ibaratnya, tapi sekarang di sisi ini sama kita berbagi, jadi berpengalaman. Ayo ada Bapak. Ayo silakan Bu. Silakan. Jangan takut. Kalau salah tanya dari mana? Tanya aja. Terima kasih Pak Wawan memberikan pesan untuk mengoreksi dari video maupun dari pembelajaran kita selama ini di kelas maupun di luar kelas. Jadi ini mungkin pengalaman, tapi mungkin kita bisa sama-sama berbagi. Jadi tadi dikatakan di situ bahwa energi atau yang kita bisa bagi, energi kita ketika mengajar itu bisa menular semua. Jadi kita istilahnya tuh dalam diri kita loh, semangat nanti menular ke anak. Dan itu berpengaruh sangat besar. Contoh pribadi, misal saya membawa problem pribadi saya di dalam kelas. Jadi sedikit mungkin emosional, sedikit banyak problem tertekan. Nah, ketika saya menyampaikan sesuatu ke anak itu juga seperti tertekan. Nah, jadi imbasnya itu sehingga nanti memancing kembali emosional kita. Padahal emosional itu udah kita bawa dari dalam diri kita. Nah, jadi terpaksa. Tapi beda. Bila misalnya saya mengajar hati sang, biasanya anak itu memang sedih bersemangat, cara kita nyampaikan bersemangat. Tapi dia jadi kunci di sini bagi mama. Terkadang momen itu kalau memang misalnya memang dia profesional, ketika ada persoalan memang jangan bawa di sekolah, permasalahan sekolah jangan bawa imbas ke rumah. Sebenarnya memang ditekankan itulah profesional seorang guru. Namun kadang lingkungan juga membentuk. Nah, kalau budaya sekarang yang kita perhatikan itu budaya yang berkembang, ini saya merasa diri sendiri. Saya fokus hanya pada saya. Nah, ketika siswa yang begini saya, kita akan berkomentar, guru ini kan sudah merasa, oh ini saya ini seperti anak timur. Nah, bukannya tidak mau menegurkan, tapi terkadang ketika menegurkan siswa lain, maaf, wali kelasnya merasa tersinggung. Nah, sepertinya budaya ini yang harus kita sedikit buka pemikirannya, bahwa menyatakan anak SDN 04 itu anak kita semua. Nah, jadi kalaupun ada permasalahan tidak terima, mungkin cara menegur yang tidak etis, mungkin bagusnya seperti ini kita bahas di dalam komen. Dan yang kedua, yaitu tidak ada pemisahan-pemisahan blok-blok. Nah, blok-blok di dalam guru itu akan menyebabkan ketidaknyamanan kita juga sebagai sesama guru. Kita bantuan saya, kalau merasa bukan SD kita ini susah, sehingga ada sama. Nah, ini budaya ini jangan hanya menyebar ke siswa, tapi bukan jadi menyebar ke seluruh guru dan tenaga pendidik seluruh wilayah Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas aplaus untuk Bu Nur. Oke, jadi saya simpul ya dari Bu. Jadi peranan sang guru itu pertama itu mendidik. Yang kita harus pengajar dan kita juga harus berkolaborasi. Nah, dalam tadi seperti yang Bu Nur sampaikan bahwa kita memperhatikan siswa yang di kelas kita juga membuat seluruh siswa yang di sekolah kita tempat mengajar. Oke, kita lanjut ya ke materi yaitu budaya positif sekolah. Jadi budaya positif di sekolah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang memihak pada murid. Murid berkembang di pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi seorang pendidik ini nilai-nilai positif yang perlu kita lakukan kepada pendidik kita, yaitu yang pertama menjadi pribadi yang kritis. Pribadi yang kritis dalam arti
anaknya aktif, bukan kritisnya hanya aktif. Misal suruh belajar, selanjut dia belajar. Dia belajar sambil bermain, aktif dan belajar bermain. Itu yang disebut tadi yang kritis. Dalam arti kritis bukan hanya bertanya, tapi dengan tanggung jawab mau belajarnya. Oke, yang selanjutnya itu penuh dalam arti kita sebagai seorang guru yang ditakuti. Kadang nih hormat, ada yang hormat itu karena, tapi kita jauh di belakang seorang guru berubah total gitu. Menjadi anak untuk penuh hormat dalam arti kita kepada anak kita memberikan arahan, mengarahkan, bukan seperti yang bagusnya seperti contoh. Lanjut, anak atau membudayakan anak itu yang bertanggung jawab. Yang berjawab juga diajarkan tidak karena takut. Biar anak nih dia tanggung jawab. Misalkan ada tugas, nak marah, nanti kena hukum. Itu mungkin yang dulu dari kita, dan sekarang akan dirubah. Bukan cara itu, bukan cara anak-anak, tapi cara mengajar, berkolaborasi, menangkan ke anak supaya anak itu biasa. Kenapa? Ketika anak itu biasa, tanpa suruh, tanpa dia sendiri, kadang dia akan bukannya sendiri. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini konsep budaya positif itu bagi 6. Pertama, positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ketiga, posisi kontrol diskusi. Tiga, keyakinan kelas. Yang keempat, teori motivasi, dan yang terakhir yaitu segitiga institusi. Di sini saya akan bahas satu persatu. Lalu ya, sebelum ke tadi tentang budaya positif, kita ulas kembali tentang filosofi belajar Dewantara. Jadi sesuai dengan video yang saya tonton tadi, jadi peran seorang guru itu koneksnya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu bukan tabula rasa, atau yang diartikan anak itu sebuah kertas putih tapi sudah mempunyai garis yang belum terang, atau yang perlu dibalkan, atau yang perlu kita arahkan garisnya itu sudah terang, ataupun yang terang yang tidak kita putarkan. Ya, jadi itu sebuah anak. Yang kedua yaitu anak terdapat bakatnya masing. Anak itu bakat masing-masing. Tugas kita seorang pendidik itu mengarahkan, ya. Jadi mengarahkannya dengan belajar berdiferensiasi, berarti belajar berkelompok. Kelompokkan sesuai kemampuannya masing. Terus guru melakukan bakat tersebut agar tumbuh dan selamat dan bahagia. Anak tumbuh ya, dalam lalu guru anak barat di ladang sama. Jadi guru itu diibaratkan ya seorang petani, murid itu diibaratkan sebuah benih jagung padi. Jadi orang ibarat guru sini petani apabila jagung pasti akan jagung. Petani menanam padi, hasilnya pasti akan padi. Tidak mungkin ketika menanam padi tumbuh jagung. Ya, itu filosofi yang diartikan jika kita mengarahkan anak hal yang baik, dengan cara yang baik, dengan penekanan ataupun yang baik, hasilnya pasti akan baik. Tetapi kalau kita mengarahkan anak dengan cara yang kurang efektif, ataupun penyampaian ataupun beli arahannya itu sedikit tidak tepat, itu akan menjadi berbedanya. Itulah diibaratkan kenapa petani, guru itu diibaratkan petani, dan itu diibarat sebuah benih jagung atau padi. Oke, lanjut. Anak memiliki kodrat alam, kodrat sendiri. Kodrat alam itu mereka dapat ketika mereka lahir. Jadi kodrat alam itu terdapat di dalam diri mereka masing-masing. Jadi kita menggali potensi kodrat alamnya yang ada di dalam anak tersebut, kita gali, ya, ibaratkan seperti tumpukan es yang tinggi, di bawahnya kita lihat jauh tumpukan es itu kecil, tapi ketika lihat besarnya buah tumpukan es besar, nah, itu apa? Ibaratkan bahwa ya, mempunyai kodrat alam, kita lihat dia mempunyai kemampuan lebih, tetapi ketika kita
kita kasih materi sedikit, dengan kita gali sedikit sedikit, bahwa anak tersebut mempunyai potensi yang lebih dilihat dengan secara itu tidak mempunyai kemampuan lebih. Lanjut ke kodrat zaman itu sendiri tergantung, ya. Zaman kan eranya digital. Jadi kita seorang guru dituntut, ya, pagi sekarang kita dituntut harus menggunakan IT, harus menggunakan pembelajaran yang berbasis IT. Salah satu contoh tidak usah jauh, mungkin kayak itu udah lama kita temui, tapi mempunyai model-model pembelajaran terbaru. Bisa kita menggunakan media Canva, kita menggunakan Google Chrome, ataupun bisa menggunakan kelas itu menggunakan pembelajaran kuis melalui Google Chrome atau Google Classroom, juga kita bisa memanfaatkannya. Oke, lanjut kita ke pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi kita belajar, kita mengajar, kita mendidik itu berpihak pada anak, ya. Termasuk saya sendiri, kadang masih latah, kadang saya masih salah. Belajarnya itu kepada saya, kurang berpusat kepada murid. Kenapa? Kadang yang marah, kamu belajarnya harus ini, nak, kamu harus ini. Kadang kita kurang menyapa kepada anak. Nah, kita materinya contoh kalau di PJOK hari ini kita belajar bola voli. Tapi seorang pernah nyampaikan kepada anak-anak kita di bola voli, kira pembelajaran bola voli ini apa sih yang mau diperdayakan dulu? Tidak sih itu saya menekankan hari ini materi voli latihan harus passing, bukan passing lagi. Padahal aku pengen, Pak, saya pengen belajar fish Pak, saya pengen smash Pak. Kadang diri saya sendiri aja masih lupa dengan hal tersebut. Jadi di sini saya mengingatkan diri saya, kita sama-sama ingat bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi ketika belajar, kita juga harus ada imbal baliknya pada anak-anak hari ini kita mau belajar apa, ya. Jadi kita sambil sharing, tapi bukan dalam arti apa yang disampaikan disampaikan anak harus kita tampung, kita rangkum sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Kalau memang kita laksanakan, lanjut. Terus guru memiliki semboyan ngaso tulun, ya, yaitu ing matyo bangun kerso tutwuri handaya. Jadi di sini pendidik memberikan teladan, pendidik berada di tengah, terus memulai dan memotivasi, dan yang pendidik lalu mendukung dan mendukung peserta didik lebih maju atau baik. Jadi seorang guru inilah mota, ya, dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut di budaya positif. Sebelum itu ada namanya paradigma baru. Pembelajaran dengan pendidikan baru, yaitu pembelajaran dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan diri untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi murid itu belajar patokannya profil belajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita. Jadi pembelajaran paradigma baru itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Paradigma baru, ya, menurut Dr. William Glasser, ya, dalam kontrol teorinya kemudian berkembang dan dinamakan Einstein Theory, ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di paradigma itu ada kontrol, menurut Dr. William, ilusi guru mengontrol murid. Jadi dalam arti tadi kita memang belajarnya berpusat pada murid, tetapi kita tidak lupa mengontrol siswa. Siswa harus tetap kita kontrol. Terus ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan manfaat. Jadi yang dimaksud di situ, ilusi adalah sebuah gagasan yang kita buat, tetapi harus ada penguatan yang efektif dan manfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi menurut Dr. William, membuat anak rasa bersalah bisa dapat menguatkan karakter.
ya, bisa juga, tapi tidak bisa seterusnya kita buat anak merasa salah. Oke, lanjut. Ilusi orang bisa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut ya. Di sini ini menurut pendapat beliau di paradigma baru. Oke, lanjut kita masuki ke disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi disiplin positif ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada anak, ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak kita memberikan dispositif agar anak itu mempunyai kepatuhan. Terus nilai-nilai kebijakan, sifat-sifat positif dia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi disiplin positif itu dimaknai untuk membentuk sebuah kepatuhan, dan nilai-nilai kebijakan itu untuk mencapai sesuatu untuk individu. Oke, lanjut disiplin positif, ya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ketika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini, ya, kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti jatuhnya kepada hukuman. Ya atau tidak, Bapak Ibu? Ya atau tidak? Ketika orang mensnya pasti mengetahui kata disiplin pasti hukuman. Oke, kita next. Oke, lanjut ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi penekanan tadi, disiplin tadi yang mindset masih banyak orang bahwa hukuman, kita ubah. Kita coba ubah kepada anak kita bahwa disiplin itu bukan sebuah ban, tapi disiplin itu diubah menjadi kita sebuah kebiasaan kita yang baik, harus kita lakukan dengan rasa tanggung jawab. Terus dari disiplin itu ya adalah motivasi dari diri anak, dari diri kita maupun dari ekstrinsik dari luar itu sendiri, ya. Jadi dari dalam diri, dari luar atau lingkungan digabunglah berubah menjadi satu, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi tadi disiplin tadi yang memang mindsetnya itu hukuman, sekarang kita ubah menjadi suatu bukan sesuatu melakukan karena sogokan, karena ancaman ataupun karena hukuman. Jadi kita ubah menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan yang kita lakukan, jangan diubah menjadi langsung hukuman. Nah, kamu ini salah. Nah, itu bahasa seperti itu, iya memang bahasa seperti itu tidak melukai anak secara fisik, tetapi secara mental, batin, dia akan merasa ya, itu bahasa anak, ya. Walaupun dia tidak, anak tidak bakal marah, tapi itu akan tertanam mindset anak karena hukuman tersebut, walaupun dengan bahasa, ya. Saya juga merasakan sendiri, anak takut sama saya. Tapi ketika saya udah tidak ada, entah kemana-mana dia, ya, itu sebuah disiplin yang karena ditakuti, bukan karena kebiasaan dia, karena tanggung jawab dia. Next, kita lanjut. Ya, jadi dari disiplin positif tadi, itulah kita mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal, yaitu di profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6, ya, mandiri, ulangi, beriman dan bertakwa,
Terus ya, mandiri, ulangi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus berkebenekaan tunggal global. Terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, jadi di sini mohon maaf ya, terbalik-balik. Saya juga tidak hafal lagunya. Ya, oke. Saya tidak hafal nih, mungkin ibu-ibu di sini ada yang hafal ya. Oke, ayo. Oke, kita nyanyi ya. Nyanyi ya. Ayo coba sama. Ayo, ini. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan akhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai kebijakan universal ya. Pertama memang ada lagunya tadi yang kita nyanyikan sama-sama. Terus nilai-nilai kebijakannya ya, beriman udah pasti, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya. Kebiasaannya pasti kita kalau belajar sebelum melakukan hal sesuatu apapun kita lakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Terus mandiri ya, mandiri yaitu mandiri dalam arti kita mengajarkan kepada anak hal sesuatu, hal sekecil apapun kita usahakan dilakukan sendiri ya, kecuali misalkan anak-anak belum bisa melakukannya ya kita bimbing ataupun bekerja sama dengan orang tuanya. Terus bernalar kritis dalam arti aktif ya, memberikan tanggapan ataupun pendapat. Jadi kita mengajarkan anak untuk bernalar kritis. Gotong royong ya, kita juga harus mengajarkan kepada anak bahwa gotong royong itu sangat baik dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita ya. Terus menanamkan juga kepada anak bahwa gotong royong itu kita bisa saling membantu satu sama lain ya. Jadi hal yang susah apapun ketika kita bersama-sama mengerjakannya, contoh aja kita di sekolah SD 04 Pontianak Timur ini, kita kan ibaratnya warga guru ini satu tim. Jadi kita bahu membahu bagaimana caranya kita mendidik anak kita supaya anak kita anak murid kita biar lebih cerdas. Nah, itu kan kita kan bahu-bahu bergotong royong hitungannya. Dari kelas ke kelas itu kan kita bekerja sama. Tidak kita sadari sebenarnya itu kita sudah berkolaborasi. Ya. Ya, jadi berkolaborasi kita bersama-sama itu membangun sekolahan SD 04 ini supaya kedepannya lebih baik. Terus kreatif. Kreatif udah pasti ya, kita harus tanaman kepada anak supaya anak itu kreatif. Contoh misalkan mungkin membuat karya-karya yang di kelas, mungkin seperti di karya nih di kelas ini salah satu contoh ya, mungkin ada pas 17 Agustus ataupun hari kemerdekaan, membuat karya-karya terbaiknya ya. Jadi karya-karya terbaik yang mungkin yang bisa dibantu ataupun membuat karya terbaiknya agar apa? Supaya ulangi ya, untuk yang kreatif. Kreatif itu yaitu tadi saya ulangi, mungkin membuat tempelan-tempelan di kelas ataupun buat karya terbaik yang lain, misalkan kerajinan tangan seperti misalkan membuat vas bunga ataupun membuat media-media tanam, itu kan sebuah kreativitas. Oke, next, lanjut.
kita ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi kita menanamkan kepada anak juga bahwa anak itu manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup. Jadi setiap anak itu kita tanam dalam arti bertahan hidup, ya, bukan kita menjadi penguasa, tapi bagaimana cara kita menguasai lingkungan atau bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan. Kalau biasanya di pramuka itu kami sebutannya itu kelapa. Kelapa itu dapat tumbuh di mana saja. Nah, itu seperti itulah. Jadi manusia itu bertahan hidup dalam arti biarpun sekalipun dia diletakkan di ujung hutan sana, tetapi kalau dia bisa bertahan, bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, pasti dia akan hidup di situ. Tetapi dia tidak bisa sesuaikan di lingkungan tersebut, dia akan tersingkir sedikit demi sedikit, dia akan bertahan hidup. Kita berikan kepada anak, kenapa? Anak agar bertahan hidup, bersosialisasi dengan di lingkungannya. Jangan sampai sebab dia tidak tahu temannya. Itu yang kadang itu luar biasa sih. Oke, lanjut. Tuhan untuk kasih sayang dan rasa. Jadi setiap anak, setiap manusia itu butuh kasih sayang dan harus diterima. Kenapa? Biasa nih, ya, karena kebiasaan budaya, kultur, lingkungan, kasih sayang ini dapat dari kawannya. Dia mau berteman dengan, tetapi dia tidak mau. Kalau udah berkelompok, dia tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu kan ada sesuatu yang menurut saya itu salah. Kenapa? Karena itu seseorang itu punya hak untuk diterima, baik di kelompok manapun. Ya, punya hak, punya rasa pengen, punya kebutuhan, punya kasih sayang. Jangan sampai ada misalkan siswa kita ini yang kurang, ini tidak diterima oleh kelompoknya. Yang dimana kita sebagai seorang pendidik harus mengajarkan kepada anak tersebut supaya tuh. Lanjut, kebutuhan kan penguasaan. Jadi setiap anak pasti pengen sebuah penguasaan. Kita juga sebagai orang didik pasti punya. Contoh kecil aja, ketika kita mengajar, ketika kita mendidik, pasti kita punya rasa saya menguasai kelas ini. Ya, itu tidak terpikir ataupun secara spontan diri kita bahwa kita ini penguasa. Ya, jadi itu salah satu contoh kecil. Ya, penguasa. Jadi seorang anak atau manusia butuh menjadi seorang penguasa. Oke. Baik itu dia menguasai materi, ya, atau menguasai kelas. Saya pengen sebagai penguasa, saya pengen yang terbaik menjadi yang menghafalkan perkalian 1 sampai 30, misalkan seperti ini. Itu kan salah satu contoh penguasa. Oh, saya ini penguasa matematika, perkalian sampai 30. Nah, itu contoh. Jadi, tetapi di situ kita juga sambil menyelipkan sedikit, jangan karena itu anak yang sombong. Oke, lanjut. Kebutuhan akan kebebasan. Yang dimaksud di sini kebutuhan akan kebebasan. Anak bukan secara bebas kita terserah kamu lah mau apa. Bukan. Kebebasan tapi anak itu mau bebas, tetap kita arahkan. Ya, kebebasan. Kebebasan dalam arti memang setiap manusia itu butuh kebebasan, tetapi kita harus mengarahkannya. Oke, lanjut. Kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap manusia itu pasti butuh kesenangan, butuh hiburan, ya. Makanya ketika mengapa di pendidikan kita itu ada namanya hari weekend, Sabtu Minggu, ya. Sabtu untuk ekstrakurikuler, suka-suka sama anak-anak, hari Minggunya kita liburan entah kemana. Nah, itu salah satu manusia itu akan butuhnya kesenangan, ya. Jadi kesenangan itu tidak juga harus kita dengan berlibur di jauh keluar kota. Kita dengan anak belajar sambil bermain, itu juga sebuah kesenangan yang akan kita capai.
kesenangan buat kita, kesenangan juga buat anak. Oke, lanjut. Tadi dari kebutuhan dasar tadi, ya. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya. Tadi kurang lebih ya. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi bertahan hidup butuhnya itu ya kesehatan, itu udah pasti pada anak. Jadi kita juga tekankan kepada anak bahwa kesehatan itu sangat penting untuk kebutuhan hidup. Makanan dalam arti kita tekankan kepada anak bahwa makanan yang baik itu 4 sehat 5 sempurna. Oke, lanjut kasih sayang. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi menerima, kasih sayang untuk anak kita menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi sayang itu bisa diberikan kepada anak tidak hanya sekelompok ataupun secara individu, tapi secara menyeluruh. Terus penguasaan, ya, kebutuhan ini hubungannya dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi tampil, diakui atau bisa diperhatikan oleh orang lain. Oke, kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki peran dan mampu mengadakan hidup seram. Jadi kebebasan itu manusia kita bisa mengarahkan. Salah satu ya contoh pengarahan salah satu yaitu guru penggerak. Guru penggerak itu adalah bergerak dulu, baru bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi sebelum menggerakkan orang lain kita harus bergerak terlebih dahulu. Nah, itulah sebuah kebebasan. Lanjut ke kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencapai kemenangan. Yaitu bisa salah satu yaitu bermain ataupun itu. Oke, lanjut. Lanjut kita ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama yaitu teori motivasi. Ibu dilanjutkan ya. Oke, lanjut. Suatu kondisi dari individu yang mendorong atau menggerakkan individu tersebut melakukan kegiatan mencapai suatu tujuan. Jadi teori motivasi itu adalah mendorong, menggerakkan individu agar mencapai suatu tujuan. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Jadi ini motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Pertama karena hukuman, yang kedua karena penghargaan, dan yang ketiga adalah kebijakan dari diri sendiri. Jadi di sini kita bisa menekankan kepada pertama diri kita sendiri, yang kedua menekankan kepada anak bahwa motivasi perilaku manusia itu yang harus kita tanamkan itu sebenarnya di yang ketiga. Ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dirinya takut dihukum. Tindakan ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Ini penekanan dari guru karena hukuman. Jadi itu ekstrinsik. Terus mendapat imbalan. Murid melakukan disiplin karena dirinya ingin mendapatkan imbalan. Tidak ingin ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya imbalan dalam arti bukan hanya sebuah barang atau hadiah, tetapi misalkan bagusnya kamu dapat 100 terus setiap hari. Itu yang baik secara individu, tapi untuk secara kelompok, untuk anak yang nilainya dia akan merasa
Bapak tuh dia terus di saya ada. Ah, itu salah satu ya. Itu salah satu ya. Salah satu bahwa imbalan yang dia dapat ya. Kalau sesekali mungkin boleh bisa. Tapi kalau udah setiap pembelajaran dia dapat nilai segitu, dia terus yang dimotivasi seperti itu. Dia yang diberi imbalan seperti itu. Anak yang rendah nilainya ini tidak pernah, malah dibiarin ya, misalkan dapat 60, alah dapat 60. Seharusnya kita bagus, hari ini kamu dapat 60. Jadi hari berikutnya, minggu berikutnya harus lebih baik. Oke, kita lanjut. Itu imbalan yang secara lisan yang kita sampaikan. Oke, lanjut. Menghargai nilai-nilai kebijakan diri. Murid mendisiplin di sini karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Tindakan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu yang baik itu harus dari diri sendiri terlebih dahulu, barulah dari. Oke, lanjut. Ini konsep diri dengan itas gagal. Kenapa? Karena di sini saya sebut gagal karena hukuman, karena penghargaan. Pertama, hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Contoh, ya, kita contoh siswa di kelas ribut, satu orang misalkan mukul meja. Karena dia takut dihukum, kita bertanya, siapa yang mukul meja tadi? Tidak ada yang mau jawab. Diam, semuanya diam. Tapi itulah salah satu murid menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena takut dihukum. Ya, oke, lanjut. Kita ke penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum atau ranking. Ya, saya kumulatifkan dari penghargaan tadi ada 7. Ya, dari keseluruhan itu, kenapa penghargaan ini termasuk gagal? Apalagi yang pertama yaitu penghargaan jangka pendek. Contoh, anak kita belajar pandai isi permen. Terus, oke, hari ini bagus nak, kamu belajar dengan nilai emas. Hari berikutnya sama maksudnya. Hari ketiga kita kasih apa? Kita hanya kasih aplaus. Belum tentu itu seminggu kemudian mereka akan seperti sama waktu kita kasih hadiah yang pertama, kedua. Kenapa? Karena motivasi dia belajar. Karena saya dapat hadiah, saya harus saya nilai 100, saya dapat permen. Saya akan dapat buku 1 lusin. Misalkan itu motivasi. Itu kenapa disebut gagal? Karena ketika kalau kita tidak memberikan hadiah, ya, ketika kita tidak memberikan hadiah yang berupa memang bentuk fisik, itu akan jadi penurunan ranking. Itu yang dibawa. Ketika dia tidak mendapat hadiah, udahlah, nilai rendah pun ada nilai pun apa? Itu mengaku di paling bawah itu menghukum atau menjadi penghargaan ranking menjadi rendah ataupun gagal. Ya, kualitas pasti, kreativitas sudah pasti, ketepatan sudah pasti. Mengapa di penghargaan itu disebut gagal dalam konsep disiplin? Oke, lanjut. Nanti kita akan ketahui di restitusinya. Lanjut. Oke, pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
itu menurut Kosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi itu artinya memperbaiki kesalahan. Jadi tiap anak mempunyai kesalahan atau mempunyai masalah, jangan langsung dihukum atau langsung ditekan bahwa dia itu salah. Inilah di sini konsepnya restitusi. Jadi yaitu anak setelah untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu dengan cara menggunakan restitusi dengan cara kita menanyakan terlebih dahulu. Kita panggil, kita tanya, kita lihat mana yang benar, mana yang salah, kita timbang, barulah kita ambil kesimpulan. Next, lanjut. Nah, ini yang suksesnya. Tadi gagal, ya. Jadi tadi disiplin yang gagal, sekarang disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu dengan cara menguatkan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau konsekuensi, kita menggunakan konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, ya. Bisa sukses, cuman jangkanya itu jangka pendek. Konsekuensi kita menggunakan konsekuensi, kan kita punya peran, kan ada peran anak posisinya kayak ini, jangkanya hanya jangka pendek, tidak bisa jangka panjang tuh. Perlu monitoring secara berkelanjutan. Jadi kalau konsekuensi, kalau dia menggunakan restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi restitusi itu murid akan lebih bertanggung jawab kepada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, lanjut. Oke, pendekatan restitusi. Nah, ini cara-cara kita untuk pendekatan restitusi. Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kita tekankan kepada anak, orang lain juga pernah salah. Jadi jangan kamu merasa bersalah. Jadi setiap apa yang kita perbuat, kita perbaiki sama-sama. Oke, lanjut. Memperbaiki hubungan. Ya, jadi setiap kita menekan kepada anak, kita memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada anak. Nah, kamu tadi misalkan contoh, kamu tadi itu melakukan kesalahan apa? Saya tadi jam pelajaran ke kantin Bu, jajan. Nah, itu ditawarkan, itu baik atau tidak? Nah, itu salah satu contoh penawaran. Itu baik atau tidak? Salah. Nah, terus salah. Apa yang harus kamu perbaiki? Nah, itulah namanya penawaran. Jadi kita tawarkan kepada anak. Oke, lanjut. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi penekanan lagi ke dalam diri dia, benar atau tidak yang dia lakukan. Nah, terus setelah itu barulah dia tadi tawaran kepada bukan paksaan. Oke, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi tindakannya, kamu ini sudah melakukan, misalkan dia menyampaikan bahwa dia salah, terus dia juga yang mencari solusi. Tapi ketika solusi itu udah benar, kita kuatkan lagi. Benar yang kamu lakukan, benar kamu akan memperbaiki, kamu tidak akan jajan di kantin lagi. Jangan diulangi lagi ya. Nanti kita beri penguatan kepada anak tersebut.
Jangan sampai hal-hal tersebut diulangi kembali. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya ke karakter ataupun maksud dengan kesan yang dibuat anak. Jadi kita fokusnya di situ, bukan untuk tindakan apa yang harus kita lakukan pada anak, bukan. Tapi kita fokus karakter dalam arti kita fokus dengan permasalahan apa yang anak hadapi. Oke. Lanjut, menguatkan dan fokus kepada solusi, ya. Jadi fokus pada solusi. Jadi solusinya itu kita sambil juga tadi kita tawarkan kepada anak, solusinya itu apa, nak? Ya, jadi anak akan berpikir dia salah, saya harus buat solusi. Jadi solusi itu akan tertanam di diri anak itu sendiri. Ya, setelah dia mendapat solusi, kita juga kasih solusi, kita kasih saran, kita beri penguatan. Jadi anak itu setelah dia dengan tumbuh dari dirinya sendiri, kita lebih menguatkan lagi, itu akan lebih baik. Oke, lanjut. Ya, ini tadi ya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman udah pasti ya, Bapak Ibu, itu menghukum murid yang terlambat. Contoh ya, di sini contoh ya. Guru menghukum murid yang terlambat dengan hukuman memungut sampah di halaman sekolah selama 10 menit. Itu hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada murid yang terlambat untuk melakukan kegiatan pemanasan sendiri dengan menambah jumlah waktu pemanasan menjadi 2 kali lipat. Ini contoh kalau dalam jam olahraga atau pembelajaran PJOK. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Kalau di restitusi berbeda lagi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid yang terlambat untuk menyelesaikan. Jadi di restitusi nanti itu ada berkaitannya dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi nanti kita bahas juga kesepakatan kelas itu gimana. Ya, lanjut, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke, lanjut. Posisi kontrol, Bapak Ibu, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, yang terakhir itu manajer. Oke, jadi posisi kontrol institusi itu ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita bahas. Kalau penghukum itu hukumannya dengan fisik maupun verbal. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan, bisa berupa fisik, verbal arti itu dengan ucapan ataupun kata-kata. Lanjut, pembuat merasa bersalah itu tidak nyaman, bersalah dan rendah. Jadi ketika kalau kita menekankan dengan rasa bersalah kepada anak itu akan merasa minder. Anak itu akan merasa takut melakukan hal-hal sesuatu yang mungkin hal itu baik, tapi karena dia takut jadi dia tidak mau melakukannya. Oke, teman, bisa negatif ataupun positif. Kenapa? Pertama, apalagi kalau saya terutama di guru PJOK, itu bisa negatif ketika pendekatannya dengan teman duduk samping saya, apalagi anak kelas 6. Ya, itu salah satu positif atau negatif. Itu fisik. Tetapi negatif dan posisinya teman apa? Ketika kita memberikan seperti anak yang satu, misalkan anak A, baik, bagus. Tapi kita udah ke anak anak A ini akan merasa cemburu. Kok saya tidak seperti dia? Kok dulu saya, sekarang kok saya tidak? Itu pendekatan secara teman. Tapi kalau pemantau, lanjut ke pemantau. Kalau pemantau itu lebih mengawasi dan menjawab peraturan-peraturan dengan konsekuensi. Dia hanya mengarahkan, ini peraturannya udah seperti ini, kamu harus lakukan. Nah, konsekuensinya ini. Nah, itu hanya pemantau. Yang terakhir itu di manajer.
saya lebih tertarik kepada yang manajer. Kenapa? Karena di manajer itu berbuat sesuatu bersama, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, ya. Jadi maupun pemantau, ya. Oke. Jadi manajer itu dia memiliki punya kemampuan di pemantau ataupun di teman. Jadi dia punya keseluruhan. Tetapi di sini berbuat sesuatu bersama, dalam arti membuat peraturan, membuat kesepakatan itu bersama. Jadi kalau kesepakatan bersama, kita tinggal mengarahkan kepada ini kesepakatan kita bersama. Jadi harus kita lakukan bersama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus, ya. Di sini kasus anak di sini pada masuk terlambat jam olahraga, ya. Contohnya ini di kelas saya, ya. Misalkan pertama, ya, murid yang terlambat masuk jam pelajaran PJOK. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol, ya. 1, kamu harus mematuhi peraturan sekolah dan kamu dihukum membersihkan halaman sekolah. Ini hukum. Kontrol untuk penghukum. Kalau untuk pembuat rasa bersalah, mau berapa kali lagi Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Terus teman, ayolah jangan terlambat lagi. Buat Bapak bangga ya, untuk kali ini tidak apa-apa. Kamu salah, tapi jangan diulangi lagi. Itu teman. Pemantau, kamu sudah melanggar. Kamu tahu kan peraturan dan konsekuensinya. Jadi hanya pemantau ya dia. Dia hanya mengarahkan saja. Terus kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, ini salah satu dengan restitusi yang tadi. Jadi menanyakan dulu apa sebab, apa masalahnya. Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tanya kepada anaknya, kita beri dia tanggung jawab, kita beri dia masukan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kasih masukan. Oh iya, saya datang terlambat. Jadi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Saya tidak akan datang terlambat. Nah, itu dilakukan secara bersama. Jadi posisi manajer itu lebih ya bagus untuk ditekankan untuk posisi kontrol pada siswa atau murid. Ya, tadi yang berhubungannya posisi kontrol tadi yaitu dengan keyakinan kelas. Ya, nilai keselamatan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi kesepakatan kelas itu secara tersirat dan tersurat, ya. Jadi kesepakatan kelas secara tersirat dan tersurat. Dalam arti di sini kita buat kesepakatan kelas itu pertama kita sepakati bersama dengan anak. Jadi anak masing-masing anak itu buat kesepakatan kelasnya satu orang satu misalkan dalam satu kelas. Baru kita rangkum menjadi satu, kita ubah bahasanya lebih baik, ya. Tersirat dan tersurat. Dalam arti tersirat itu kita mengarahkan kepada anak sama-sama dengan kita, tersuratnya kita tempel di kelas anak yang akan menempel juga. Ataupun dengan cara misalkan kita buatkan sebuah kertas anak satu-satu dikasihkan, tempel di dinding. Tempel di dinding, kita kasih kertas karton kayak gitu. Mereka punya peran masing-masing sendiri. Nanti yang sama baru kita pilih sama-sama. Jadi di situ kita telah kita sesuai dengan peraturan kita sesuai dengan apa kita buat bang, ayo kita lakukan sama. Nah, itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Oke, lanjut. Nanti ada contoh. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? 1. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Daripada peran telah diri dan konkret yang berupa hanya peran unik. Keyakinan itu menurut atau menurut itu kelas untuk satu individu, tapi keseluruhan atau universal.
tidak banyak hingga mudah diingat kami. Nah, jadi dari misalkan 28 siswa kita rangkum menjadi sedikit kecil, misalkan dari 30 menjadi 10, tidak terlalu banyak. Apa peraturan dengan kelas? Oke, lanjut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi semua harus berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Ini ada contoh di kelas rendah dan di kelas atas. Ya, contohnya. Satu, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini boleh Bapak Ibu mungkin sebagai sesi pun apa boleh ya. Terus setiap anggota kelas perlu senang dan seterusnya. Terus untuk kelas 5, 1, selalu bersikap positif. 2, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjut. Tahapan perwujudan budaya positif. Ya. Jadi di sini dari peraturan kelas masuk keyakinan kelas, terus ke lingkungan positif dan budaya positif. Jadi dari budaya positif ya terbentuk, nanti barulah masuklah ke lingkungan positif, terbentuklah di keyakinan kelas. Ya. Jadi tahapan perwujudan budaya positif itu ada 4. Oke, lanjut. Ini segitiga restitusi yang tadi untuk menghadapi setiap permasalahan anak. Ya. Jadi segitiga restitusi. Dari bawah Bapak Ibu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita buat kenapa posisinya di bawah? Karena sebagai dasar atau sebagai pondasinya. Kita menanya kepada anak. Setelah itu barulah ke validasi tindakan kesalahan. Kita tahu dulu dasar akar permasalahannya, baru validasi tindakan. Setelah itu barulah menanyakan dan keyakinannya. Ya, kesalahan apa yang dibuat jangan sampai diulangi kembali. Next, lanjut. Nih, tahapan penerapan restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, ya, ada tindakannya, menanyakan keyakinan. Oke. Pertama, berbuat salah itu tidak apa, itu salah satu menstabilkan anak. Yuk, terus validasi tindakan. 1, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Jadi validasi tindakannya. Kamu penangkapan anak dulu. Setelah itu baru menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Itu salah satu contoh. Jadi setiap anak permasalahan kita tanyakan dulu. Pertama, menstabilkan dulu. Stabilkan anak. Setiap orang pasti pernah punya buat salah. Setelah itu baru bisa kamu mungkin bisa melakukan hal buruk lebih dari itu, tapi kita coba lebih baik. Oke, lanjut. Terakhir, ini refleksi pertama untuk diri saya sendiri. Ya, setelah melakukan aksi nyata ini dan budaya positif yang saya menyadari bahwa banyak kekurangan. Nah, setelah saya belajar tentang budaya positif, keyakinan kelas yang selama ini saya pelajari, pertama untuk diri saya, mudah-mudahan ini juga bisa tertular pada Bapak Ibu, ya, bahwa di pembelajaran modul segi 4 refleksinya masih kekurangan, terutama pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang saya dapat ini dan ini bisa dilakukan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita setelah ini kita sharing-sharing, kita diskusi tentang budaya positif. Mungkin pertama ya keseharian kita yang ada di lingkungan sekolah kita atau kelas kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wawan telah menyampaikan
aksi nyatanya pada modul 1.4 kepada rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pemaparan hari ini sangat luar biasa ya. Benar-benar teori yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Saya ini mau bertanya. Ini kan mengenai budaya positif. Kita ambil satu contoh. Saya tidak membahas, namun contoh real. Misal, di dalam sebuah kelas, itu biasanya kan kita akan berteman, bukan kita, anak-anak cenderung itu yang seliur, yang artinya sependapat, artinya dia sekat. Kemudian, kelompok tertentu nih, dia kan berkelompok ya, dia itu merasa terganggu. Misalnya kan, kalau masalah itu saya tanggap, memang saya pertimbangkan dampaknya itu. Dia kadang sini, apa ujungnya? Ketika si anak itu ke WC, dikuncinya, dan kalian tuh apa yang dilakukan itu setelah dikunci, besok-besoknya dia tuh jadi takut. Jadi kencing di depan. Berteman pun dia juga tidak percaya dengan temannya. Nah, ini kan kita realnya seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Pertama, kalau kita panggil kita berhubungan itu memang dengan merdeka belajar. Sikap kita yang pertama kali kan otomatis memanggil dulu kan. Bagaimana ini? Kenapa bisa terjadi? Salah dulu kan begitu. Kita panggil dulu. Kemudian si anak ini yang mengurung ini tidak terima. Bukan saya sendiri kok, bukan begini kok begini. Ditanya apa katanya? Mau dengan dia bukannya dia jelek. Pertanyaan saya, apa anak ini mengganggu kamu? Apakah dia itu ketika kamu diganggunya? Terus kenapa rese? Bahasanya kan rese ya. Kenapa orang yang tidak mengganggu kamu ganggu? Kan begitu. Kan kita udah tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar. Ketika kita memberikan kasih bahwa kita kan kalau kita boleh berteman dengan siapa saja. Cuma ya kita kan juga pernah merasa di posisi anak. Kalau kita teman itu pasti nyari yang seliur, yang sependapat, yang cocok kan sama, WC sama-sama. Kemudian bagaimana kalau jadi istilahnya menerapkannya ini menekankan itu salah. Satu sisi kita memilih hak, ya hak anak untuk bebas memilih. Orang tuanya juga tangan, bu, anak saya bukan dengan ini ya, soalnya anak ini suka begini. Itu. Satu sisi kita tahu kita kurikulum sekarang kurikulum merdeka. Kita berusaha menyatukan anak tanpa blok-blok, maksudnya meskipun mereka biasanya berteman dengan sini, tapi paling tidak adalah cepat, kan begitu. Jadi itu kita itu seolah-olah sama. Karena baca ini kan restitusi, jadi kan ada hukum, konsekuensi dan restitusi. Ketika kita sudah memasukkan anak ini sudah fix selesaikan berdamai, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tanya icernya, kamu tadi kan sama ibu, jadi kita dipanggil nyambung. Tapi kan artinya aku hanya itu. Tapi ketika kita bagaimana dengan anak ini? Jadi itu menyikapi kondisi seperti itu tuh hierarki. Bagaimana kita semangat gitu kan dengan situasi seperti ini. Sedangkan kita seolah-olah tidak menghukum. Maksud kita kan adalah efek jerah itu tidak terjadi lagi karena dia efeknya itu. Kalau sudah sampai ke WC aja di kurungnya jerah kan begitu. Trauma itu anak. Jadi seperti itu saja Pak. Barangkali bisa dibermaksudkan kepada saya untuk menyikapi permasalahan ini jika ada ke depan. Baik itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi atas masukan dan ada pertanyaan. Begini ya, saya lebih pertegaskan lagi. Untuk restitusi itu adalah untuk penyelesaian permasalahan dengan cara yang paling baik, efektif. Ya, terutama di kurikulum Merdeka Belajar. Apa saya bilang itu? Pertama tadi kita harus satu memanggil anak tersebut dengan bahasa yang baik, menanyakan sesuatu contoh. Nah, kamu kesini dipanggil kenapa?
Satu, itu timbul pertanyaan. Kalau anak yang merasa bersalah, kalau anak yang merasa takut, pasti dia akan tahu apa kesalahannya. Nah, kamu kenapa panggil Bapak ke sini? Nah, dengan bahasa yang biasa lembut aja. Jangan dengan bahasa yang memang yang keras atau nah. Terus kesalahannya dia udah tahu, misalkan kesalahannya ke kantin. Saya kelahi. Nah, itu akan baik. Kita kembali pada lagi. Kalau aku negerinya buat lebih dan tidak bersalah lagi. Jadi bahasa yang sedikit hanya risih. Terus kali untuk membaca itu apa yang harus ulang? Misal kalau dia mengolok-olok kawan atau menjahilinya karena habis itu berkelahi, saya tidak akan mengolok kawan, saya tidak akan jahili kawan, tidak akan mengunci kawan, sila contohnya tadi itu. Terus setelah itu diyakinkan lagi, kira-kira ini akan terulang kembali atau tidak? Diyakinkan lagi kepada anak, tidak. Misalkan dia bilang terus, kalau memang tidak terulang kembali, apa yang akan melakukan? Nah, kita kembali lagi kepada anak, tekankan lagi kepada anak. Jadi dia udah berjanji, dia udah tahu konsekuensinya, ya, dia udah tahu kesalahannya. Ketika dia mengulang kembali, dia akan, loh, saya udah bilang sebelum tadi, saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau saya mengulang kembali, saya akan melakukan ini biar kejadian itu akan kembali. Itu satu. Yang kedua pasti monitoring, ya, dimonitor. Udah pasti, tidak mungkin restriksi kita selesai. Kita tatap pantau anak tersebut. Kita juga cari-cari informasi, jangan sampai terulang kembali. Jadi itu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Terima kasih kepada Pak Wawan, Bu Desi atas pertanyaan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberi waktu dan kesempatan. Dan untuk kasusnya Bu Desi, nah itu saya tambahkan, saya jelasin. Nah, pertama kan anak kan ya ibaratnya ada yang senang, ada yang tidak. Jadi antara yang senang sama yang senang, yang tidak senang itu dibully. Maksudnya ya dikuncikan di WC segala macam. Nah, sesuai dengan paparan Pak Wawan yang bermasalah dengan 1.4 yang sambil di sini, yaitu pendekatan diskusi. Itu di sini ada ciri-ciri kan. Nah, di situ boleh. Yang nomor bagian 2 itu memperbaiki ibu. Nah, salah satunya Bu Desi sebagai wali memanggil anak tersebut bersama cinta hubungan yang bagi anda dan untuk kenyamanan dari pada sendiri juga kan. Nah, setelah itu kita yang selalu di sini ada tawaran bukan paksaan. Nah, tawaran bukan. Nah, setelah melakukan hubungan anda kita kasih konsekuensi pada tawaran apabila kamu melakukan hal ini tersebut, maka ada perjanjian tertentu yang ada tawaran tanpa paksaan. Untuk selanjutnya setelah melakukan hal tersebut dia nah di sini juga katakan Bapak tadi semangat bimbingan udah ada paksaan tawaran paksaan. Nah kan anak harus apa buat yang kamu jangan melakukan hal-hal ini tersebut, nanti akan berdampak pada diri masing-masing. Nah, kalau dia melakukan lagi boleh panggil pertama kepala sekolah, kan kita sudah melakukan hal itu sekolah saja. Nah memang sekolah kita memang panggil orang tua. Ya itulah terjadi kalau memang kita lakukan itu, maka kita buat perjanjian. Ini di sini kita misalnya kalau dia memang tidak mendengarkan, boleh aja kita berhentikan aja, keluarkan aja, pindah aja dari sekolah. Kalau memang hal itu memang mengancam anak yang lainnya yang dibully tadi. Nah itu aja kawan. Dan juga saya
tadi ada Pak Wawan bilang itu anak pembelajaran yang berpihak pada anak atau murid. Nah, di sini Pak Wawan kan guru PJOK nih, yang tadi Pak Wawan bilang kalau pelajaran apa itu? Pertama pelajarannya kita kan sesuai dengan silabus atau tujuan TTP-nya, memang sudah diacangkan. Ternyata itu kita passing, kan? Nah, itu kan memang menyalahi daripada mengundah materi kan? Tapi bisa kita siasati dengan caranya. Kalau kami kebetulan berkecimpung di TK udah 2 tahun lamanya, kita itu tidak akan spesial itu bagaimana, tapi bagaimana matematika itu kita jadi tapi arahnya ke matematika tersebut. Kalau dia nggak bisa diselipin, misalnya dalam passing itu gerakan pertama tadi apa kata Pak Wan? Yang Pak Wan tadi itu passing, anak servis. Nah, kan memang udah jauh tuh, tapi boleh kita selipkan. Memang boleh kita selipkan. Oh, setnya begini dalam passing gitu kan. Nah, juga kalau kita pembelajaran juga tuh caranya kami dan matematika. Nah, tak mungkin aja saya langsung dikatakan saya bawalah itu tentang kurangan. Misalnya bebeknya kurang apa yang siap-siap hari saya kan di dalam kelas itu. Nah, saya itu biar anak merekam bagaimana pengurangan, bagaimana membaca juga bagaimana. Nah, ibarat ini dalam ini pembelajaran yang berpihak pada. Di sini saya ganti. Jangan membawa mereka ke alam kita. Bawalah anak ke alam kita. Jadi walau kita itu di sini merdeka belajar bla 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 dengan segala macam-macamnya, dan di sini katakan bagaimana kita menciptakan kita bisa membawa anak ke alam mereka. Jangan untuk mereka alam kita. Jadi sampai maaf bila kurang dan kami selalu merubah. Terima kasih kepada Bu Minari karena langsung ditanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terus untuk Mas Ali yang mungkin saya kata saja, untuk yang bola voli itu materinya sama. Bola voli itu kan mencakup servicing terus. Cuman kan karena pembelajaran itu memang saya waktu itu kan memang yang mungkin kurang koordinasi sama anak ini kan jemu. Nah, itu kan satu contoh kesalahan yang saya buat. Nah, memang bukan yang saya maksud ini bukan salah materi, tetapi anak ini jenuh dengan materi itu sebenarnya harus bukan materi yang lain. Ini lah itu. Terima kasih atas masukannya mungkin dengan permainan ataupun apa. Terus itu juga untuk suka bahwa lebih inti saya ambil itu kalau untuk menghargai anak kita berkolaborasi. Jadi teman sempat boleh kita bertanya sharing atau kepada juga kita kepada saat itu harus. Kenapa? Karena kita seorang bawah, kita harus kepada atasan. Tapi alangkah baiknya lebih ke teman sejawat terlebih dahulu. Kenapa? Karena selain kita memecahkan masalah, kita juga memberikan pengalaman kepada teman bahwa jika kalian nanti mendapat seperti ini, jadi udah ada bayangan saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Terus untuk yang berkelompok itulah udah tadi kita ditekankan tidak boleh berkelompok, itulah namanya Bhinneka Tunggal. Tapi tetap itu. Jadi pun kita berbeda-beda. Kan lain lain sub, lain lingkungan, lain part, kelahiran kita tetap Indonesia. Tapi kita harus sama. Kita kasih Udesi mungkin masuk juga semuanya. Baik, terima kasih kepada Pak Wawan. Mungkin ada yang Bapak tutup. Ya, terakhir. Saya bertanya, tapi saya anggapi yang tadi yang contohnya di dalam Quran bahwa muslimin hawa sesungguhnya muslimah adalah saudara kita kan. Hai aku sayang, apakah kamu kenapa kau tidak sayang temanmu begitu? Ini asal muna
Dalam Al-Quran gitu, kita lain bak. Saya bilang begitu ya. Kita menyayangi diri orang lain berarti diri sendiri. Berarti kalau kita sayang dengan orang lain, pasti orang sayang dengan kita. Bersayang. Nanti kalau udah kita omongin, iya bu. Apa ibu? Kalau saya ibu temukan lagi awas. Kalau ibu hukum, saya begitu. Kalau kan dengar begitu, kamu mamaku kecil, panggil kepala sekolah. Aku begitu bu. Kita tanamkan Al-Quran Nabi Muhammad SAW mengajarkan Inna bu'ulil sesungguhnya kata Nabi Muhammad, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah Muhammad pendidik kita dan peran. Nah, di situ kita tanam akhlak kepada dia menyanyi, dia teman seperti contoh dari kasih yang berasa. Jadi memang begitu anak-anak saya ngajar dia berkeliling, yang penting dia mau ganti mulutnya. Sudah selesai anak-anak, udah rapi, katanya kan tutup mulutnya. Doa mulai dari cari ustaz kemana-mana kena orang kan rapi, langsung semangat kan rapi. Memang guru tadi itu yang Pak yang tadi yang dipaparkan tadi adalah materi mengelola kelas, membimbing sama dengan pendidik. Guru sebagai pendidik, motivator. Sebagai pengelola di sini ibu-ibu sudah pandai semua. Saya yang tidak pandai. Pengelola kelas seperti kelas agama juga harus mengelola kelas, memimpin banyak. Kalau agama anak siapa sekolah nggak kena mamanya, tapi kena ibu kalimah. Mana ibu kalimah kok kayak gitu ibunya yang paling muda. Memang gitu kok jalannya kayak belum sekarang nih kurang segar. Jadi memotivator supaya bisa dia belajar yang giat. Memang harus ada hadiah sebenarnya. Saya bu, 1.000, subhanallah, bukan lagi suka 1.000 rupiah. Kalau ada 2.000, kalau ada 5.000, kalau lebih banyak boleh. Nah, udah sebab itulah kita sebagai guru ini memang sebenarnya memikul tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kaum pimpinan akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan. Bukan saya menggurui teman-teman, tapi kita harus mengajar. Apalagi sertifikat dan lebih harus memperhatikan murid sesungguhnya. Jangan mainin ya, jangan main-main. Jadi anak itu harus ada bahan. Betul. Ikanlah yang saya tambah, kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kalimah, kita kasih aplaus. Boleh ditambah dikit Bapak. Oke, terima kasih moderator. Ini sedikit tadi Bu Kalimah menekankan lebih ke hadiah. Ya, kalau di budaya alangkah baiknya jangan menggunakan sebuah hadiah atau imbalan, karena itu jangka pendek. Ketika kita memberi hadiah, dia akan semangat belajarnya. Tetapi ketika kita tidak memberi hadiah, pasti akan menurun. 80% saya pastikan pasti menurun pembelajaran. Kecuali beli apresiasi dan nanti kita beli semangat. Nah iya. Kalau berupa apa itu berupa real, apalagi itu berupa uang, wah ini lebih. Saya sejujurnya saya tidak setuju sama sekali. Pribadi saya, apalagi dengan pendidikan, ya itu tidak sebenarnya. Kenapa? Kan itu jangka. Boleh kita kasih masalah. Terus menurut saya itu bagus, ya. Tapi langkah baiknya sering. Kenapa? Kan jangka pendek. Kedepannya ketika udah kita lebih di SMP pikiran saya juara pas itu yang kita tidak. Terima kasih berikan ke moderator. Ya, terima kasih atas kepada yang sedikit memberi muat atas bersama. Hari ini kalau kita lihat aja beberapa mas positif yang kita
Mudah-mudahan kegiatan ini akan membuktikan tentang budaya positif di dalam pendidikan. Jadi sebagai wakil dan kepala sekolah, saya ingin penguatan yang pertama dalam aksi nyata Pak Wawan tentang penyebaran budaya sudah dapat menular pada teman-temannya sehingga bisa masuk kita semua. Apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan kebaikan. Saya akhiri dan kembalikan kepada saudara Demikian untuk kegiatan kita hari ini, Bu, terima atas hanya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.